Perkenalkan, nama saya Fadila Olevendika, Prodi Akuntansi, asal Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Denny Aji Pradana, Prodi Akuntansi, asal Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Lisa Ermitri dari Prodi Akuntansi, asal Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Frederick Julio, Prodi Akuntansi, asal dari Universitas Jambi. Berikut ini adalah perbedaan antara B2B dan B2C. Inilah perbedaan perusahaan berkonsep B2B dan B2C. Jadi intinya, kalau perusahaan B2B ini lebih dekat pada sektor industri, sedangkan B2C lebih fokus pada pengguna atau pelanggan. Pada proses pengambilan keputusannya pun juga berbeda. Kemudian, konten pada website B2B lebih fokus ke edukasi, serta berfokus pada apa yang dapat mendatangkan solusi untuk mendapatkan trust dan call to action. Lalu, solusi dan referensi pengalaman lebih penting pada B2B dibandingkan B2C. Social public relation tidak terlalu diperlukan pada jenis B2B. Namun pada B2C, social public relation merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program marketing. Perkembangan digital membuat kemudahan bagi semua orang, termasuk para pengusaha, dalam menjalankan usahanya demi efektivitas dan produktivitas. Berbeda dengan e-commerce lainnya, Ralali.com hadir sebagai marketplace online business to business terbesar di Indonesia yang bertujuan membantu mempermudah para pengusaha dan usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan barang langsung dari tangan pertama. Berdiri sejak 2014. Berdiri sejak tahun 2014, Ralali.com sekarang memiliki lebih dari 11.000 vendor terpercaya, 135.000 pelanggan, dan 250.000 produk, dan 2 juta pelanggan dari Indonesia setiap bulannya. Pada tahun 2014, transaksi pembelian membuat pada tahun 2016, Ralali.com bertransformasi menjadi pasar online. Ralali.com Pada tahun 2016, Ralali.com bertransformasi menjadi pasar bisnis online Ralali 2.0 dengan kategori yang lebih banyak seperti Horeca, hotel, restoran, dan kafe, otomotif, elektronik, dan tentunya masih banyak lagi. Ralali menyadari bahwa setiap UMKM memiliki kebutuhan dan tantangan tersendiri. Maka dari itu, bisnis model yang unik dibutuhkan agar memberikan solusi yang tepat untuk setiap segmen. Ralali.com, business starts here. Today, digital disruption changes the supply chain in any industry globally, facing and distribution as key. Bizi.co.id adalah sebuah bisnis e-commerce yang berkonsep marketplace yang akan membantu perusahaan dari berbagai tingkatan, kecil, menengah, dan besar untuk memperoleh suplai produk maupun jasa secara mudah. Hingga pertengahan Juli tahun 2015, Bizi.co.id ini memiliki 5 kategori produk umumnya, yaitu yang pertama office supplies, elektronik, cleaning, pantries, dan service. Bizi.co.id ini berhasil memperoleh kepercayaan dari berbagai startup seperti Traveloka, Dompet Duafa, Grabbike, dan sejumlah startup lainnya yang membuat perkembangan Bizi.co.id ini semakin cukup pesat dalam belakangan ini. Bukan hanya itu saja, perkembangan Bizi.co.id ini juga didukung oleh pelayanan pengiriman ke 33 provinsi di Indonesia secara cepat dan aman. Karena hal itu, Arden Capital memberikan dana sebesar 2,5 juta dolar kepada Bizi.co.id. Karena Arden Capital ini optimis kepada Bizi.co.id bahwa perkembangan Bizi.co.id ini bisa menjadi salah satu jalan bagi perkembangan model bisnis B2B berbasis e-commerce di Indonesia. Di
Blibli.com menandai kehadirannya di industri e-commerce Indonesia pada tahun 2011 dengan model bisnis B2C. CEO Blibli.com, Kusumo Mertanto, mengatakan bahwa bukan hal yang mudah untuk membawa Blibli.com dalam 6 tahun perjalanannya yang telah mengalami perkembangan bisnis sebanyak 576 kali. Dalam perjalanannya, dimulai dari dukungan 20 mitra usaha, kini Blibli.com telah dipercaya lebih dari 22.000 mitra usaha dan telah membuktikan diri sebagai mall online Indonesia asli yang berhasil bertahan di tengah dinamika bisnis e-commerce. Dalam perjalanannya, dimulai dari dukungan 20 mitra usaha, kini Blibli.com telah dipercaya lebih dari 22.000 mitra usaha dan telah membuktikan diri sebagai mall online Indonesia asli yang berhasil bertahan di tengah dinamika bisnis e-commerce. Sebagai perusahaan teknologi, kata Kusumo mengatakan bahwa Blibli.com mengambil peran penting dalam meningkatkan sumber daya yang berkualitas dan membuka lapangan kerja. Kusumo menjelaskan lagi bahwa komitmen tersebut akan direalisasi melalui program-program pengembangan anak untuk industri teknologi. Lazada berdiri sejak tahun 2012 di Singapura. Sejumlah rekor yang diraih Lazada sebagai platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2018. Total penjualan serta volume transaksi gabungan dari 6 negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia mencatat angka 30 kali lebih tinggi dari yang dihasilkan perusahaan milik Alibaba Group ini pada hari biasa. Lazada merupakan salah satu model bisnis e-commerce yakni B2C atau business to konsumen. Lazada menjual produk yang dimilikinya ke konsumen dengan berbasis elektronik. Chief Marketing Officer atau CMO Lazada, Sebastian Sieber, mengatakan kelebihan B2C terhadap perusahaan memiliki kontrol yang kuat terhadap barang yang akan dijual hingga menyediakan layanan pengiriman sendiri. Nah, 8 tahun terakhir, Lazada banyak meraih prestasi penting. Salah satunya menjadi kekuatan dominan yang mendorong perkembangan penting, yaitu salah satunya menjadi kekuatan dominan mendorong perkembangan e-commerce di Asia Tenggara. Pada tahun 2016 resmi menjadi keluarga Alibaba dan 2 tahun setelahnya Lazada mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Lazada.